Eksploitasi konten prank dan kemiskinan di YouTube menunjukkan bagaimana perhatian publik dijadikan uang. Banyak kreator membuat konten prank demi keuntungan views, seperti pada konten kreator Ferdian Paleka dengan konten sembako sampah. Ada juga pada konten kreator sekaligus public figure Baim Wong yang pernah dikritik karena menjadikan kemiskinan sebagai konten demi profit. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme digital mendorong konten sensasional sampai batas antara hiburan dan eksploitasi jadi kabur, dan kelompok rentan yang akhirnya dirugikan. Kasus eksploitasi konten prank di YouTube yang melibatkan konten kreator seperti Ferdian Paleka dan Baim Wong. Mereka seringkali mengeksploitasi kelompok-kelompok miskin dan para transgender demi meningkatkan viewers di kontennya dan subscribernya. Ferdian Paleka pada tahun 2020 bulan Mei membuat konten yaitu membagi-bagikan mie instan kepada transgender. Namun isinya sendiri itu berupa sampah dan batu bata. Konten ini tuh diunggahnya di channel YouTube-nya, tapi berujung dengan laporan polisi karena dianggap menghina dan melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3. Baim Wong sendiri juga dikritik karena kontennya yang serupa, yaitu seperti prank KDRT dan juga prank menjadi gelandangan. Prank-prank ini itu dimanfaatkan algoritma di YouTube dengan memprioritaskan konten konversional untuk viewers yang tinggi, tapi sering melanggar etika dengan merendahkan martabat korban demi sebuah uang dan iklan. Dampaknya sendiri itu dapat merusak mental para korban dan memberikan trauma, tuntutan hukum, dan perdebatan publik soal batas hiburan pada media digital. Konten prank dan bagi-bagi uang di YouTube bukan sekedar hiburan, tapi bagian dari ekonomi politik media yang nyata. Kemiskinan dijadikan komoditas untuk memperoleh uang dari views, iklan, dan endorsement. Itu sesuai dengan konsep teori yang dijelaskan oleh Vincent Mosco. Komodifikasi contohnya, kemiskinan, emosi, dan orang miskin dijual sebagai tontonan penonton, jadi data untuk pengiklan. Semua pihak diposisikan sebagai alat produksi demi meraih keuntungan. Kemudian, spesialisasi. Seperti contohnya, YouTube memungkinkan konten eksploitasi seperti kemiskinan menyebar luas lintas daerah dan negara, sehingga satu aksi dapat menyebabkan pendapatan global untuk mereka. Dan untuk strukturasi, algoritma dan sistem monetisasi mendorong kreator untuk terus membuat konten yang sensasional karena terbukti mendatangkan keuntungan untuk mereka, sehingga memperkuat kebiasaan mereka untuk menjadikan kemiskinan sebagai sarana hiburan untuk konten mereka. Intinya, kemiskinan diproduksi, dikonsumsi, dan dipertahankan sebagai konten karena menguntungkan industri platform. Dari sisi sosial, praktik ini menimbulkan dehumanisasi karena korban yang ditampilkan tidak diberikan alasan yang jelas dan dapat menimbulkan trauma psikologis. Lalu, penonton juga terbiasa melihat penderitaan sebagai hiburan sehingga empati publik menurun dan stereotip terhadap ODGJ dan orang miskin pun menguat. Lalu, konten seperti ini dianggap sebagai settingan dan tidak mendidik, sehingga fungsi media sebagai ruang edukasi publik pun menurun karena tergeser oleh logika viralitas. Secara politik, YouTube sebagai public sphere dianggap mengalami komersialisasi empati karena hal baik seperti memberi bantuan malah dikemas menjadi materi kapital. Lalu terjadi juga ketegangan di antara platform dan negara, contohnya ketika Kementerian Kominfo menurunkan konten eksploitasi karena dianggap melanggar etika dan meresahkan publik. Namun, selama sistem monetisasi YouTube terus mengutamakan engagement ketimbang tanggung jawab sosial, hal ini akan terus berlanjut. Karena logika kapitalisme digital terus mengutamakan profit di atas moralitas. Begitulah yang dikatakan oleh Mosco dalam ekonomi politik digital. Dengan adanya kasus ini tentunya dapat menurun empati dari penonton dari konten kreator tersebut dan dapat menguatkan stereotip negatif terhadap konten kreator tersebut. Serta dalam perspektif
ekonomi politik media, kasus ini tentunya merupakan hasil komodifikasi, strukturasi, serta spasialisasi yang mengedepankan profit saja tanpa mengedepankan etika. Dan tanpa adanya regulasi dari penonton ataupun dari YouTube, eksploitasi seperti ini akan terus berulang.